Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga subuh hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu beribadah. Subuh ini setelah semalam diguyur hujan, ya, walaupun terkadang deras, terkadang gerimis, Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya yang mulia dan penuh berkah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi amal yang makbulan, yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang beriman yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kami berwasiat kepada diri kami dan juga kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya jenengan terus tetap bersabar menjadi orang yang baik di akhir zaman, yang mana orang yang baik, orang yang jujur, orang yang istiqomah menjalankan ajaran Islam dianggap asing, dianggap aneh. Dan ini sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2260, Rasulullah dawuh ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun, nyekti bakalan teko, ya. Pasti akan datang zaman, suatu masa, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang bersabar berpegang pada agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Dan sekarang kita merasakan ini kaum muslimin.
Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 145, Nabi bersabda, badal Islamu ghariban fasayaudu kama bada'a ghariban. Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Maka kaum muslimin yang berbahagia. Dalam riwayat yang lain, qila ya Rasulullah wa manil ghuraba, ya Rasul, sinten tiang-tiang ingkang ghuraba, siapakah orang yang asing itu? Waqal alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang yang asing itu adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan, mengadakan perbaikan di tengah manusia yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Dalam lafaz yang lain, humul ladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang mulai dirusak oleh manusia. Inilah al-ghuraba. Inilah al-ghuraba. Maka orang yang mampu istiqomah mengamalkan ajaran Nabi yang murni di tengah-tengah rusaknya manusia, mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis Muslim nomor 2948, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Orang yang beribadah di masa haraj, di masa sulit, ka hijrati ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan maksud dari hadis ini, al-muradu bil harji huna al-fitnatu wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud dengan al-haraj adalah fitnah, kekacauan dan kesemrawutan perkara di tengah-tengah manusia. Syarah Sahih Muslim jilid 18. Maka kaum muslimin, fatuba lil ghuraba. Tuba bisa bermakna bejo kemayangan, bisa bermakna pohon di surga seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Ahmad nomor 11.673, ya rahmakallah. Fatuba syajaratun fil jannati masiratu mi'ati amin. Tuba itu adalah sebuah pohon yang ada di surga, yang kalau kita ingin melewati pohon itu, maka kita menempuh perjalanan 100 tahun baru bisa melewati pohon itu. Jadi pohonnya besar. Jenengan dari rindangnya pohon itu mau keluar ke rindang ke batasnya itu harus berjalan 100 tahun baru bisa melewati pohon tuba. Insyaallah hebat sekali Ustadz. Iya. Kalau jenengan penasaran sabar ya. Kalau nggak sabar nggih monggo berangkat riyen. Tapi belum tentu nanti masuk surga. Nah, maka kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Ya, semoga kita termasuk calon penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Maka kaum muslimin, tetaplah istiqomah. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak berduka cita. Mereka tidak sedih meninggalkan keluarga yang di dunia ini ketika wafat dan tidak takut dengan masa depan yang akan dihadapi baik di alam kubur ngantos benjang tumugi swarga. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia sebagai motivasi awal agar kita tetap istiqomah di saat rusaknya manusia. Kalau kita lihat di dunia saat ini gonjang-ganjing luar biasa. Nah, surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk menjadikan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu dalam berakidah, dalam beragama, dan terbukti beberapa syariat beliau hingga saat ini kita amalkan, seperti syariat khitan, syariat haji, kemudian syariat yang lain tentunya seperti menjaga fitrah, khamsun minal fitrah, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, memanjangkan jenggot, itu kan syariat Nabi Ibrahim yang sampai sekarang dilestarikan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengambil teladan dalam masalah akidah. Kemarin saya lihat di tayangan di Facebook, sedih rasanya ada seorang bapak-bapak pakai peci, pakai sarung bawa sajen di jembatan di Lumajang sana ketika selesai banjir, dia melemparkan sajen ke tengah sungai, tengah derasnya arus lava sambil qomat kamit selamat di saat genting, bukannya datang kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri, mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik. Masya Allah. Mungkin sebagian sudah melihat di tayangan itu, ada bapak-bapak pakai peci, pakai sarung, berarti orang Islam tuh. Itu orang Islam, ciri orang Islam. Masya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah pentingnya dakwah akidah. Maka jangan berhenti mengingatkan kaum muslimin tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya kesyirikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asallah, mudah-mudahan Allah, ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan mawaddah, kasih sayang, bainakum, di antara kalian, wa bainal ladzina 'adaitum minhum, dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Wallahu qadir, dan Allah itu maha kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an itu merasa berat untuk membenci orang-orang yang dicintainya dari kerabat-kerabatnya, orang-orang yang berjasa di kota Mekah. Sangat berat. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah. Sampai Allah menurunkan ayat tentang Nabi Ibrahim, sikap tegasnya dalam masalah akidah dengan sang ayah Azar. Tegas beliau. Untuk masalah akidah. Adapun masalah yang lain seperti menyambung kekerabatan, kebaktian kepada orang tua, tetap itu diwajibkan kepada kita. Walaupun mereka beda keyakinan,
ya, beda akidah, tetap kita baik sama mereka. Termasuk dalam bertetangga, ya, tetap mereka punya hak tetangga ketika mereka non muslim atau orang kafir. Apabila tetangga itu masih kerabat, mereka punya hak dua, hak silaturahmi kekerabatan, ya, dan hak tetangga. Nah ini, masya Allah, ini tolong diingat-ingat. Jadi nggak boleh jenengan yang mayoritas kemudian mendolimi yang minoritas karena beda akidah. Itu nggak ada ceritanya dalam Islam seperti itu. Makanya ada piagam Madinah, masyarakat Madani, masyarakat Islami itu yang sudah berjalan bertahun-tahun itu berdampingan. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Tapi mereka bisa hidup berdampingan ketika Islam menjadi mayoritas. Namun sebaliknya di luar sana ketika Islam minoritas hancur Islam. Nah, tapi ketika mayoritas mereka aman. Nah inilah syariat kita. Jadi tidak betul tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam itu sumber teroris. Enggak ada ceritanya itu. Enggak ada ceritanya. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, maka ingat dalam masalah ini, ketika kita mencintai saudara kita jangan berlebihan. Ketika ada ketidakcocokan juga jangan berlebihan. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, ternyata yang kamu cintai buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu, ternyata yang kamu benci baik bagimu. Walaupun ayat ini diturunkan berkaitan dengan jihad. Ketika syariat jihad diturunkan, siapa yang suka jihad? Berperang, mempertaruhkan nyawa, harta. Ya, enggak ada yang suka jihad. Tapi di balik itu, di balik syariat jihad yang kita enggak suka itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Nah sebaliknya, nah seperti itu bisa jadi toh. Nah, makanya dalam Islam kata Rasulullah, ya habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah siapa saja yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu benci. Dan musuhilah orang yang kamu musuhi sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat dia menjadi orang yang kamu cintai. Jadi jangan berlebihan. Ya. Saya pernah mengalami sendiri. Saya dulu awal-awal ya mengenalkan kepada salah seorang teman ya tentang dakwah sunnah itu, puasa dimusuhi, dibenci, macam-macam, difitnah di Paitu dulu awal-awal tahun 2005 2006. Lah kok dilalah akhir-akhir kok berubah dia, ternyata menjadi pendukung saya sampai sekarang. Insyaallah. Nah dulu membenci saya, sekarang malah mendukung saya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, ini ya kehidupan. Pokoknya jenengan harus ya proporsional. Ketika pada seseorang ada kesalahan, ya sudah, Anda jangan ya membenci orangnya secara total, tapi bencilah kesalahannya sambil kita memperbaikinya. Itu kan kewajiban kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebab Islam dibangun di atas nasihat. Rasul bersabda, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Nabi mengulang 3 kali. Agama itu adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Masya Allah. Jadi penting kaum muslimin. Nah, jadi bisa jadi toh mereka yang kamu benci itu bisa jadi suatu hari dapat hidayah masuk Islam ya, mengenal sunnah ya, atau sebaliknya. Artinya Allah itu Qadir, Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Allah Maha Kuasa memberi pengampunan ya, dan kasih sayang
yang dulu memusuhi Allah berbalik seperti Umar bin Khattab. Dulu memusuhi Rasul, memusuhi ya Islam, ya. Akhirnya Allah balik hatinya. Padahal Rasul berdoa begini, ya, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, kata Rasul. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Sahabat mengaminkan, amin. Ya Rasul, 2 Umar itu mana mungkin masuk Islam, kata sahabat. Mereka pegel, Masya Allah sama kita. 2 Umar ini maksud adalah, pertama itu adalah Abu Jahal, kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Nah, ternyata Allah pilihkan Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Nah, Masya Allah, karena ini orang-orang hebat ini masa itu. Bapak juga boleh berdoa begitu. Ya Allah, kuatkan dakwah Islam dengan si fulan dan si fulan. Nah, misalnya mungkin ada orang yang punya pengaruh, kaya raya, ya kuat, cendekia, lalu Anda ingin dakwah kuat, ya punya pendukung yang kuat, Anda bisa berdoa, ya Allah, muliakan dakwah Islam dengan masuknya 2 orang itu dalam ya amal dakwah ini, misalnya seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi kaum muslimin, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, kita jangan ujub dengan amalan kita. Disebutkan dalam sebagian tafsir, ya, di antara contohnya Nabi SAW ya menikah dengan Romlah Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. Kita tahu kan, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Beliau masuk Islam Fathul Mekah bersama paman Nabi Al-Abbas. Ya, 3 bulan sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Sebelumnya mulai dari Nabi dakwah 23 tahunan itu, Masya Allah, permusuhannya luar biasa Abu Sufyan ini. Ya, namun ternyata Allah takdirkan putrinya yaitu Romlah menikah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak musuhnya, kan? Itulah kehidupan. Nah, jadi kita jangan berlebihan ketika membenci seseorang. Banyak toh dulu ketika masih remaja musuh-musuhan, jadi bojo nih. Nah, ada yang seperti itu, ada ya. Nah, ada juga yang raket banget mulai TK sampai kuliah, lah gak jadi. Ada yang seperti itu ya, mesti modalin teh akeh ya, di cukup uang ya. Nah, dan Nabi SAW menikahi ya, beberapa wanita yang lainnya dari Yahudi juga ada kan ya. Nah itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia ya. Padahal Abu Sufyan itu gembongnya orang munafik. Nah, setelah Abu Jahal tewas di perang Badar, Abu Sufyan menjadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ternyata Allah takdirkan putrinya menikah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya lama-lama Abu Sufyan masuk Islam. Nah begitu. Jadi tolong diingat-ingat, intinya jamaah, selama kita hidup di dunia ini, kita hanya tinggal menjalankan syariat ya. Kalau ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh menunjukkan kecintaan dan rasa loyal kita kepada mereka. Namun tetap kita punya harapan, sama kita doakan semoga suatu saat dapat hidayah, kan begitu. Nah, terus berdakwah. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, untuk berbuat baik ya dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama. Monggo silakan. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu. Ya. Antabarruhum, kamu berbuat baik sama mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil pada mereka. Silakan. Ya. Jadi kafir ada kafir muahad, ada kafir zimmi, ya, ada kafir harbi. Ya. Kafir harbi ini yang kita harus memusuhi dan memerangi. Itu orang kafir yang memerangi kita. Adapun kafir muahad, kafir zimmi, kafir musta'man, itu kafir yang dilindungi oleh Islam. Jadi mereka orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Makanya Rasul bersabda,
lam yarih raihatal jannah, tidak akan pernah mencium aroma surga orang yang membunuh orang kafir zimmi atau kafir muahad, orang kafir yang hidup di negara muslim yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Masya Allah, hebat Islam itu, betul-betul agama yang sempurna. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi jamaah, ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada yang menjadi musuh Islam, ya, bahkan ada yang mengambil tindakan fisik mengusir orang Islam, ya, seperti di awal ayat yang kita bahas dulu, ayat pertama surat Al-Mumtahanah. Lantas di ayat yang ke-8 ini Allah ingin menjelaskan tentang orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah. Untuk kafir harbi yang memusuhi kita, menyerang kita, memerangi kita, kita nggak boleh ya berwala kepada mereka, loyal kepada mereka. Adapun orang kafir ya, orang kafir selain kafir harbi, kita terkadang boleh berwala kepada mereka. Artinya kita nggak memerangi mereka, kita tetap bisnis sama mereka, kita tetap bertetangga dengan mereka, karena ada hak tetangga di situ. Untuk kafir ya musta'man atau mu'ahad, orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita. Ya. Seperti yang saya ceritakan, saya punya budi ya, itu sampai sekarang masih Katolik. Saya punya tetangga di Tulungrejo sana sampai sekarang masih Nasrani, dan kami biasa berteman. Saya juga punya teman ya orang kafir, yaitu pendeta ya, orang Hindu ya, orang Buddha, banyak, karena di daerah sana Banyuwangi itu macam-macam agamanya, campur-campur. Nah, bahkan alhamdulillah ada yang sudah hijrah ya. Saya pernah ceritakan dulu ketika teman saya itu mau ke masjid, saya yang bawa sarungnya, nanti dia pakai celana biasa, pamitnya dolan, padahal dia itu belajar sholat sama saya di masjid. Saya Islamkan, dia nggak sadar orang tuanya. Nah, para tetangga itu ya, dan punya wihara lagi bapaknya sampai sekarang, alhamdulillah. Akhirnya sekarang anaknya pisah sama orang tuanya, dia hijrah ke Papua, menjadi tentara di sana sampai sekarang. Saya tanya, ternyata masih muslim ya sekarang, alhamdulillah, tidak ikut agama bapaknya yang Buddha. Nah, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau mereka memerangi, kita harus ya, memunculkan anti loyal kita. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya di zaman Rasul ada orang kafir yang bersekutu dengan Islam. Masih ingat ya? Yaitu Bani Khuza'ah. Jadi mereka tuh orang kafir satu suku ya, mengadakan perdamaian dengan Rasul, hubungan bilateral. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perang Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, yaitu Bani Khuza'ah diserang oleh kabilah ya yang lain ya. Akhirnya apa? Matul sama Nabi, ya Rasul, ya, anggota kami ada yang dibunuh oleh mereka. Lalu Rasul menyiapkan pasukan untuk membela sekutunya, yaitu Bani Khuza'ah, dan juga kabilah Bani Haris bin Ka'ab dan kabilah Muzainah. Ini orang kafir semua, ini orang musyrik, penyembah berhala. Tapi Nabi bersekutu dengan mereka. Nah, bersekutu nggak ada masalah, boleh. Jadi boleh kerjasama dengan orang kafir, ya, selama mereka tidak kafir harbi, tidak memerangi kaum muslimin, memerangi kita. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi banyak ya kalau kita baca sejarah. Nah, jamaah yang berbahagia disebutkan sebab turunnya ayat ini ya, itu berkaitan tentang Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya, jadi Asma itu putri Abu Bakar, saudari Aisyah. Ya. Dengan ibunya yang bernama Qutailah. Ibunya bernama Qutailah, yang sudah diceraikan oleh Abu Bakar karena ibunya masih kafir. Jadi Abu Bakar itu menikah di masa jahiliyah, waktu masih kafir, dengan Qutailah. Lalu punya anak namanya Asma. Karena tidak mau
ya masuk Islam, diceraikan oleh Abu Bakar, dipegat. Kemudian ibunya Qutailah izin, apakah saya boleh mengunjungi anakku? Ya, masih boleh hubungan sama Asma putriku. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya apa? Takut mereka, boleh nggak? Akhirnya matul sama Rasul, ya Rasul, apakah saya masih harus menyambung hubungan baik dengan ibuku yang masih musyrik itu ya Rasul? Boleh nggak ya Rasul? Kemudian kata Rasul, "Na'am, sili ummak." Ya wes, sambung silaturahmi dengan ibumu walaupun dia musyrik. Nah, lalu turunlah ayat ini, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum, hingga akhir ayat. Nah, begitu. Kemudian watuqsitu ilaihim, dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-qistu menurut ahli tafsir ya artinya adalah adil. Ya, artinya adalah adil. Bisa juga bermakna qistan minal mal. Boleh kamu memberikan sebagian harta kepada orang kafir. Ya, kata pendapat yang lain. Kesimpulannya, kita harus bersikap adil dengan mereka dan juga boleh saling memberi dengan orang-orang kafir yang selain kafir harbi. Ya, jenengan ya, atar-atar misalnya pas masak soto, masak rawon ya, nek pengajian misalnya pun punya tetangga yang kafir, boleh saling memberi, boleh, nggak ada masalah. Nabi juga saling memberi hadiah dengan ya orang kafir. Bahkan Nabi juga menerima hadiah dari wanita Yahudi dan seterusnya. Jadi gak ada masalah. Selama itu yang dimasak masakan yang halal, kan begitu. Paham nggih? Nah. Adapun penjelasan yang lebih panjang yang berkaitan dengan modernisasi, Bapak bisa lihat di tafsir Al-Manar karangan Rasyid Ridho. Ya, itu banyak ya, itu yang menjadi rujukan Ki Haji Ahmad Dahlan ya, rahimahullah, yaitu tafsir Al-Manar karang Rasyid Ridho, gurunya Imam Said Qutb fi Dhilalil Quran. Alhamdulillah kami punya semua ya. Nah, itu lebih kepada modernisasi. Nah, jadi kesimpulannya itu, innama yanhaakumullah, sesungguhnya Allah hanya melarang anil ladzina qatalukum fiddin. Ya, Allah hanya melarang kamu menjadikan orang-orang yang memerangi kamu dalam agama, memerangi kamu karena dasar agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan orang-orang yang mengusir kamu dari negerimu, wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Ya. Ini yang kita dilarang untuk menyambung silaturahmi. Wa may yatawallahum, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kaum muslimin, larangan kita berwala itu kepada orang kafir yang mereka memusuhi kita, memerangi kita. Adapun sesekali boleh kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini nggak boleh ya kita berwala kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak memusuhi kita, kayak tadi Nabi bersekutu dengan Bani Khuza'ah, Bani Al-Haris, dan Bani Muzainah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita harus fokus. Pasang telinga, siapkan hati. Ya, biasanya ada perintah, kadang-kadang ada larangan ya setelah panggilan ini. Dan hanya orang beriman yang siap menerima perintah, menjalankan perintah. Ya, dan ini menandakan keimanannya. Ketika dia dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, lalu ada perintah dia jalankan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, lalu dia puasa Ramadan, maka dia menyempurnakan keimanannya. Namun ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, tapi gak poso,
berarti lemah imannya, bahkan berkurang dan bisa jadi dia diangkat imannya, enggak punya iman bisa jadi. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya untuk perintah-perintah syariat Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina ya aslamu, hai orang Islam, enggak. Ya. Karena yang dipanggil adalah keimanan. Iman itu lebih tinggi daripada Islam. Ya. Orang Islam belum tentu beriman, orang iman mesti Islam. Nah, itu kaum muslim berbahagia. Betul kan? Ya, banyak orang-orang secara lahiriah itu Islam, namun kenyataannya dia membenci Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza ja'akumul mu'minatu muhajirat, apabila datang berhijrah kepadamu al-mu'minatu, perempuan-perempuan yang beriman. Muhajirat itu berhijrah, jamak ya muannas salim. Famtahinuhunna, ya famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna. Maka hendaklah kamu famtahinuhun, menguji keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Makanya iman itu kan kata Rasul apa? Tasdiqun fil qalbi, pemahamannya ya tasdiqun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, membuktikan dengan lisan, mengucapkan saya beriman. Kemudian membuktikan dengan amalan anggota tubuh. Maka insyaallah jenengan yang hadir di masjid salat jamaah ini ya karena mengimani perintah salat jamaah, kemudian melanjutkan dengan thalabul ilmi, mengimani hadis Nabi, berarti ini menandakan jenengan ya ada iman di situ. Ya. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka itu mu'minatin, benar-benar beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekafiran, yakni kepada suami-suami mereka yang kafir yang ada di kota Mekah. Lahunna hillul lahum, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, yakni suami yang masih kafir. Walahum yahilluna lahun, dan mereka wanita yang beriman itu halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Ya, syaratnya apa? Wa atuhum ma anfaqu, kalian ya, memberikan kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar dulu ketika masih jahiliyah, sebelum masuk Islam. Pas nikah sama suami yang masih kafir itu dulu berapa maharnya? Ya sudah, kalau Anda ingin menikahi mereka, ganti itu maharnya. Nah, maka resmi wanita yang sudah mukminah hijrah menjadi suami Anda. Jadi keimanan itu otomatis ya memisahkan, karena wanita beriman nggak boleh nikah sama laki-laki kafir. Kenapa? Sebab dalam Islam itu laki-laki sebagai imam, pemimpin. Kalau wanita itu di bawah pimpinan yang kafir, khawatir nanti akan tergadaikan keimanannya. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian ya angtangkihuhunna, menikahi mereka. Ya, idza apabila ataitumuhunna ujurahunna, kalian membayar mas kawin atau mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan ya dengan ya orang perempuan-perempuan kafir. Was'alu, dan hendaklah kamu meminta ma anfaqtum, ya meminta apa? Ya meminta mahar yang telah kamu bayarkan. Wal yas'alu, dan hendaklah mereka meminta mahar ma anfaqu, yang telah mereka bayar. Dzalikum hukmullahi, itulah hukum Allah, keputusan Allah. Yahkumu bainakum, Allah memutuskan ya dengan adil di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, dulu sudah kita sebutkan di tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi kesepakatan Sulhul Hudaybiyah ya, yang waktu itu ditulis oleh Suhail bin Amr ya, ditulis di antara isinya,
seakan-akan merugikan kaum muslimin. Ya, yaitu mereka sepakat tidak melakukan perang alias gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kalau ada orang kafir yang kabur dari Mekah, orang beriman yang kabur dari Mekah ke kota Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Kalau ada orang Islam yang pergi ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sepintas ini merugikan kaum muslimin, sepintas. Namun ternyata Masya Allah Nabi menyepakati itu. Ternyata ada hikmah. Di antaranya apa? Kalau ada orang Islam yang pergi ke kota Mekah nggak boleh pulang lagi ke Madinah, itu kesempatan mereka berdakwah di kota Mekah. Itu di antara hikmahnya. Dan juga 10 tahun itu Nabi gunakan untuk melakukan pengutusan penyebaran dakwah. Kenapa? Karena nggak ada perang, Nabi bebas damai untuk mengutus utusan para ulama-ulama sahabat itu untuk berdakwah di berbagai penjuru sampai ke Nusantara ini. Masya Allah, itu hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Walaupun tidak selang beberapa waktu, sekitar 1-2 tahun dikhianati ya. Mereka membunuh salah satu suku Bani Khuza'ah, sekutu Nabi SAW. Maka terjadilah Fathul Mekah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, Abu Jandal bin Suhail bin Amr, itu putra dari Suhail bin Amr, yang kabur dari Mekah dalam keadaan kedua kakinya dibelenggu. Lalu ayahnya menahannya. Sebab apa? Ya, Abu Jandal bin Suhail bin Amr ini ya adalah orang yang pertama kabur dari Mekah menuju Madinah karena masuk Islam. Ya, akhirnya apa? Ya ditahan oleh ayahnya. Dan kakinya digondo, ditalaini, dipengkot, dibelenggu. Ya inilah yang menjadikan sahabat nggak terima. Ya Rasul itu kan saudara kita Muslim, masa nggak boleh masuk Madinah, harus dikembalikan lagi kepada keluarga yang kafir dan ditalaini, kan begitu seakan-akan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya, walaupun ada kegaduhan waktu itu ya, memandang ini nggak menguntungkan Islam kata mereka. Padahal sebaliknya itu menguntungkan Islam. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang jadi masalah bagaimana kalau yang kabur ke kota Madinah itu perempuan? Kalau laki-laki gak apa-apa. Kan waktu itu ya Mekah Madinah ditempuh satu pekan, 1 minggu kan. Karena kurang lebih 400 sekian kilo kan jaraknya. Ditempuh sekian. Nah, ini perempuan sudah capek-capek jauh-jauh dari Mekah kabur ke Madinah, masa dikembalikan gitu kan. Sedangkan suaminya masih kafir. Nah, kalau laki-laki nggak apa-apa ya, kon balik meneng, sampean balik meneng Mekah gitu. Ini wong wadon ya. Nah, kan begitu ceritanya. Seperti Sofiyu bin Ar-Rahib yang kabur dari suaminya. Ya. Subai'ah binti Haris yang kabur dari suaminya, Sofiyu bin Ar-Rahib, ya, seorang pendeta. Jadi suaminya itu pendeta ya, kafir ya, kemudian istrinya kabur, Subai'ah sudah masuk Islam. Seperti Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid ya, lari dari suaminya Amr bin Al-As waktu masih kafir ya. Nah, untuk ya kabur ya. Akhirnya apa? Amr mengejar istrinya ke Mekah, ke Madinah. Ya. Dan memerintahkan untuk kembali ke Mekah. Balik gitu. Begitu juga Umaymah binti Bishr kabur dari suaminya Sabit bin Asyamroh. Jadi banyak Sahabiah itu yang masuk Islam kabur dari semuanya yang kafir. Ya, masa mau dikembalikan kan begitu. Itu kan kaum muslimin yang berbahagia. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi menerima mereka, lalu turun ayat. Nah, sebelum resmi diterima, uji dulu tuh para wanita, betul-betul beriman enggak? Kan begitu. Kalau beriman, tahan mereka. Kalau enggak beriman, kembalikan mereka, kan begitu. Nah, famtahinuhunna, uji mereka. Nah, itu. Yang sama seperti bapak ada calon-calon yang melamar putrinya, ya diuji dulu. Misalnya yang melamar 5 misalnya, ya diuji sampai anak guyonan ya. Anak guyonan ada seorang kiai, anaknya mau dilamar. Lalu ditanya namanya masing-masing. Anak pertama, orang yang lamar pertanyaan, siapa jenengmu? Ali Imron. Oh ya wes, tes hafalkan surat Ali Imron. Gak sanggup. Jenengmu siapa? Wah, ini akhirnya apa? Sing nomor 3, wah, aku jenenge Ali kelas. Wah,
Jenengmu sapa? Al-Ikhlas. Oh, dites Ikhlas. Masyaallah. Ini guyonan aja. Nah, jadi sama yang berbahagia begitu ceritanya ya. Nah, ujiannya apa? Ditanya. Kamu beriman enggak? Dites. Coba ucapkan syahadat. Rukun iman ada berapa? Begitu tesnya. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menceritakan kami menguji mereka dengan menanyakan iman enggak? Siapa Rasul? Ditanya begitu tentang akidah. Kalau mereka bisa lancar, maka mereka beriman. Nah, seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi panitia menguji para wanita itu. Umar bertanya, kalian lari dari Mekah menuju Madinah, apa tujuannya? Karena iman kepada Allah dan Rasul atau karena mencari penghidupan di Madinah? Ya, itu diantara pertanyaannya. Nah, Masya Allah ya. Nah, walaupun nanti akhirnya ada yang dites Umar, nanti dinikahi Umar juga ada nanti, Insya Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya, itulah ujian mereka. Maka kalau sudah diketahui beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kembalikan mereka kepada orang kafir itu. Ini apa? Suami-suami mereka. Jangan. Ya, jangan kembalikan. Ya. Lahunna hilul lahum. Mereka halal bagi kalian. Apa? Suaminya enggak halal, adapun mereka halal bagi kalian, boleh dinikahi. Tentu setelah iddah ya. Nah, begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, jadi jika wanita tersebut dan suaminya ikut tinggal di Madinah menjadi halal, tidak demikian. Ya. Jadi halalnya di sini karena suaminya kafir kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian Allah bersikap adil. Kalau memang kamu mau menikahi mereka, maka syarat pertamanya wa atuhum ma anfaqu. Kamu berikan kepada suami mereka mahar yang telah diberikan dulu. Eling-eling piro dikek mahar ya, balekno. Harus setelah itu selesai kamu ingin nikah, baru keluarkan mas kawin yang baru. Nah, begitu kaum muslimin. Seperti Subaiyah al-Aslamiyah itu akhirnya dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ummu Kulsum binti Uqbah binti Abu Mu'aid dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Umaymah binti Bishr akhirnya apa? Dinikahi oleh ya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhum. Nah, itu kaum muslimin. Ini ada pelajaran bahwasanya dalam Islam ya hampir tidak ada janda dan jomblo itu dalam Islam. Ya kalau ada janda itu yang dinikahi oleh saudaranya muslim. Untuk mengenang apa? Jasa mereka misalnya. Nah, itu diantara kebiasaan para sahabat. Tapi saya kira ini karena sudah selesai waktunya, semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naam. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Jadi itu anjurannya. Jadi kalau ada di antara sama-sama seperjuangan ya, yang suaminya meninggal tuh yang masih kuat itu dan menikahinya. Jadi, kalau bisa jangan sampai ada janda dalam Islam. Kalau bisa ya. Nah. Pak Sugeng sudah siap ya ini. Tapi semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.